Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan indeks pada website setara yang kami buat. Oke, pada tampilan pertama kita masuk dari awal sudah ada dari fitur multimedia tersebut, yaitu ada video intro. Oke, langsung aja kita skip. Langsung kita masuk ke dalam website. Begitu skip intro, nanti kita akan langsung masuk ke dalam indeks tersebut atau homepage yang pertama. Dari sini pada bagian navigasi kita terdapat search bar. Nah, search bar ini kita hanya masih belum menggunakan back end, jadi hanya front endnya saja, belum fungsional. Namun di pada sebelah sini kita terdapat juga sandwich bar atau hamburger bar, di mana sini dapat melakukan navigasi ke seluruh tab-tab yang ada di website ini. Contohnya ada ke education, forum, duration, pet. Lalu kita juga ada fitur login. Namun untuk fitur login ini masih beta, jadi belum fully bisa dipakai untuk login. Jadi ketika kita tekan login, kita akan langsung menjadi demo user. Seperti itu. Oke. Lalu pada bagian sini kita juga terdapat elemen video, elemen multimedianya, itu video yang sama seperti yang ada pada intro sebelumnya. Lalu kita juga dapat melakukan suara. Di sini ada musik quality anthem yang bisa di play. Ada playlist juga. Oke, langsung kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini kami terdapat fitur latest update. Jadi ada beberapa card di sini. Kita menggunakan Bootstrap untuk membuat card-card ini yang menampilkan update-update terbaru dari program-program yang ada pada website kami. Nah, kemudian kita juga menambahkan fitur hover pada CSS. Jadi ketika kursor berada di tepat di atas card tersebut, nanti si cardnya ini akan menampilkan visual melayang atau naik ke atas seperti ini. Lalu di bawah kita ada beberapa button untuk melakukan donasi atau langsung masuk ke learn more. Nah, untuk ketika kita menekan learn more ini, kita nanti akan langsung tertuju ke bagian education ini. Ketika kita menekan make a donation, nanti kita akan langsung masuk ke bagian donation. Nah, di bawahnya kita juga terdapat footer di sini. Oke, jadi kita akan lanjut ke forum. Di sini tampilan HTML forum, kita bisa melihat ada forum-forum diskusi yang sedang berjalan, yang sedang aktif. Untuk CSS kita salah satunya menggunakan untuk di sini banner community guidelines. Kita juga menggunakan kartu-kartu di sini untuk CSS-nya. Ya, ada hover-hover gini kalau kita taruh. Ini juga termasuk salah satu JavaScript. Dan interaksi ya, kita bisa melihat interaksi kita dengan chartnya itu bakal nge-hover gini, dan ada sedikit perubahan warna. Kalau bisa lihat hijau ungu seperti itu untuk fitur forum diskusi, di mana forum diskusi itu untuk user itu mereka dapat melakukan atau mengikuti forum diskusi. Mereka bisa baca komen, bisa mengikuti perkembangan atau diskusi yang sedang terjadi mengenai kesetaraan gender. Mereka juga bisa memberikan atau membuat diskusi mereka sendiri di new discussion. Seperti biasa ada sandwich bar, ada musik-musiknya seperti yang lain, ada juga footer, tidak ada yang berubah untuk header dan footer. Oke, lanjut di sini di education ada banner di banner atas dan banner bawah.
Itu juga buat CSS, ada card buat CSS juga. Sama kayak forum dan yang lain, header dan footer sama. Kalau di hover tuh kalau mouse kita berada di atas cardnya itu bakal nge-hover. Perubahan hijau ungu sama seperti sebelumnya. Di sini tuh gunanya education atau HTML ini tuh untuk menampilkan fakta dan statistik yang sedang terjadi mengenai kesetaraan gender. Seperti contoh, di sini perbedaan gap, leadership gap. Lalu juga ada di bawahnya ada education initiative tuh di mana kita tuh ingin memberitakan ingin mengedukasi mengenai kesetaraan gender agar SDG 5 ini tersampaikan seperti itu. Di mana kalau kita pencet learn more di sini dia bakal ke HTML yang dituju. Di sini learn more-nya berubah jadi warna ungu jika kita interaksi. Jika kita ngeklik seperti itu, seperti education, learn more, seperti education dia bakal lari ke ini ke donation. Seperti itu. Footer dan header-nya sama seperti yang lain. Oke, kita lanjut. Oke, kenalkan nama saya Peter dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan tentang fitur pet yang ada di kita. Nah, jadi fitur pet itu adalah fitur gamifikasi yang ada di platform kita, platform Setara. Yang dimana di sini tuh kita tuh bisa memberi makan ataupun berinteraksi langsung dengan pet kita. Contohnya ini ada pet equality, kita bisa memberi tanah. Kemudian dari itu kita bisa mendapatkan semacam feed ataupun apa yang dimana itu bisa mengeluarkan feedback balik ketika kita ngasih dia makan, itu otomatis levelnya bakal bertambah, itu sudah bakal dari senang. Kemudian itu juga ada beberapa quest yang bisa kita kerjakan. Terus dari questnya bisa mendapatkan hadiah, dan itu bisa kita pakai buat beli barang untuk keperluan pet kita tadi. Nah, terus pet ini akan semakin senang kalau kita sering punya makan. Kalau terus sering kita makan, itu akan menambah stek kita pada pet tersebut, dan juga levelnya juga akan semakin bertambah. Semoga kita bisa bermain game dengan pet itu. Cuma untuk terkait hal ini sedang kita kembangkan. Dari situ ditampilkan juga pet evolusinya gimana dari level 1, 2, atau semakin berkembang. Semakin berkembang akhirnya menjadi crown, dan juga kondisi dia sekarang gimana, levelnya happy, energi full, dan gimana questnya, sini bakal selesai semua. Terus kemudian ada achievement bisa kita dapatkan di sini. Nah, dari achievement ini itu tergantung dari kita menyelesaikan tugas-tugasnya, ada juga pet kita tadi itu gimana tuh. Oke, sekarang saatnya kita beralih ke halaman donasi alias donation page. Seperti yang sudah kita lihat di sini bahwa kita sudah berada di donation page. Seperti ini tampilannya. Jadi nanti user akan disambut oleh judul support our mission, dan di sini ada subjudul yang harapannya bisa motivasi pengguna agar melakukan donasi. Di sini ada make a donation section. Di sini tujuannya tuh maksudnya agar pengguna bisa melakukan donasi, menyumbangkan dana untuk developer dari Setaranya, supaya mereka bisa mengembangkan website Setara lebih baik lagi ke depannya berdasarkan hasil donasi dari para usernya. Contohnya di sini kita ambil contoh seperti yang begini, ini bisa pilih. Ini kita ambil contoh yang ada aja, karena ini saya contoh aja mau $10 gitu. Ini bisa ditambah kurang. Bisa mau $10. Lalu contoh saya ambil mungkin monthly. Ini sama aja sebenarnya, one time yearly sama aja semua. Yang membedakan ini untuk sekali, ini per bulan, langganan per bulan, dan ini langganan per tahun. Yang saya ambil monthly, donate now. Dan di sini nanti akan dikasih tahu frekuensinya monthly. Ini campaign general support, maksudnya untuk si developer Setaranya. Dimasukin aja nama lengkap.
lalu email, di sini card number. Ini contoh seakan-akan saya memberikan nomor kartu kredit saya. Sini expire date-nya. Jadi user bisa memilih mau menonaktifkan langganan mereka kapan. Tujuannya apa? Supaya jika mereka tidak diberikan fitur ini, nanti mereka akan kelupaan dan akan langsung memotong saldo mereka setiap bulannya. Tapi jika ada expiry date-nya, mungkin mereka misalnya cuma mau donasi per bulan tapi cuma selama 7 bulan. Nah, mereka bisa pilih sini mau berakhir kapan. Jadi nanti akan otomatis tidak dipotong lagi saldo mereka. Kita ambil contoh aja bulan 9 tahun 2026 mereka stop. CVV contoh aja. Make this donation anonymous supaya karena mereka mungkin introvert nggak mau menunjukkan siapa diri mereka. Lalu ini subscribe untuk supaya push up Gmail untuk notifikasi. Mungkin mereka mau update fitur kedepannya itu nanti akan diberitahukan dari developer website utaranya kepada mereka jika mereka mencentang kolom ini. Oke. Lalu jika mereka mau cancel nih, nggak mau mungkin bisa X, tapi bisa juga di sini cover, di sini akan muncul X. Complete donation nanti akan muncul notifikasi seperti ini bahwa sudah berhasil. Lalu di sini ada feature campaigns. Di sini maksudnya kayak event kampanye. Jadi lagi ada kampanye besar-besaran apa aja nih? Ini dari developer setara yang akan masukkannya ke sini. Lalu nanti user bisa lihat mereka mau donasi ke event yang mana. Contoh yang lagi urgent nih, yang lagi butuh banget itu adalah Maternal Health Initiative. Jadi mereka butuh dana sebesar $50.000 itu untuk dibeli berbagai macam alat-alat kesehatan. Untuk tujuannya ini bukan untuk kesehatan biasa, tapi untuk para ibu di luar sana yang tidak mampu gitu. Nah, baru terkumpul $28.750 dan baru 852 orang yang melakukan donasi. Dan tersisa 18 hari lagi sebelum dana ini akan disumbangkan ke yang membutuhkan itu. Untuk mau nanti tinggal donate to this campaign, munculnya sama lagi seperti yang tadi di atas. Tapi bedanya di sini campaign. Campaign ini akan langsung ke section yang event kampanyenya sedang berlangsung. Tuh, lalu untuk yang di sini Your Impact, ini untuk memotivasi user bahwa $25 tuh berguna buat apa? $1 tuh berguna buat apa? $1, terus $50 segala macam. Dan stories of impact. Di sini cerita dampak dari donasi di event kampanye ini. Jadi contoh si Maria S ini seorang entrepreneur di Guatemala ini. Dia bilang bahwa dari program mikroloan, contoh misalnya programnya ini tadi Maternal Health Initiative, nah ini ceritanya untuk yang sudah selesai yaitu mikroloan. Itu ngebantu dia untuk memperbagus bisnis dia. Jadi karena berkat donasi-donasi dari para pengguna itu, sekarang dia bisa mempekerjakan 5 wanita lagi dan bisa membantu keluarga dia secara independen. Untuk halaman paling bawahnya seperti ini sudah seperti di semua halaman ya, sama semua halaman sama ada beginiannya. Ini kalau diakses juga bisa dimasuk ke beranda. Tuh, ini berfungsi semua sama ya. Tuh, fungsi semua sama di setiap halaman, setiap page. Oke, jadi dengan 5 halaman utama tadi, yaitu homepage, education, forum, pet, dan donation page, itu membuat Setara menghadirkan ekosistem digital yang menggabungkan teknologi, interaksi sosialnya, dan juga nilai kemanusiaan. Seluruh desain di sini dibangun dengan prinsip responsivitas, aksesibilitas, dan keindahan visualnya, supaya bisa memanfaatkan
kombinasi HTML5, CSS3, Bootstrap 5, dan JavaScript modern. Jadi inilah representasi nyata dari visi setara, yaitu equality for all, building a better tomorrow. Thank you for watching. Bye-bye.